Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seperti pujian yang boleh kami naikkan, kami rindu ya Tuhan, dunia, saudara-saudara seiman kami, komunitas umat percaya, pengikut Kristus, boleh merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan setiap kami yang memancarkan kasih, karena Engkaulah sumber daripada kasih itu di dalam kehidupan kami. Kami memohon pertolongan daripada Roh Kudus yang menuntun kami supaya kami semua ya Tuhan dapat mengerti, terutama kami boleh melakukan, menghidupi di dalam kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan dunia dapat merasakan dan melihat kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu yang lemah terbatas dan yang berdosa ini, supaya kiranya Tuhan Engkau yang memampukan untuk dapat menyampaikan perenungan firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah waktu ini, kami siap dan kami rindu untuk mendengar. Berbicaralah kepada setiap kami di dalam konteks kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Bapak Saudara? Di sini kedengaran baik, di sini kelompok yang kurang baik atau biasa-biasa saja. Atau mungkin lagi sedang bergumul kah, atau sedang kurang enak badan dan sebagainya. Tapi saya mau katakan bahwa apapun situasi, kondisi Bapak Saudara hari-hari ini, Tuhan Yesus mengasihi Bapak Saudara. Saudara, mari kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita membacanya secara bergantian, saya baca ayat 7, Bapak Ibu Saudara baca ayat 8, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita memperhatikan dan kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap tinggal di dalam Allah dan Dia di dalam kita karena Ia telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu jikalau kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali ada sepasang suami istri mungkin sudah berusia 60 atau 70 tahun Bapak Saudara. Dan kemudian mereka tinggal di sebuah kompleks tempat tinggal. Dan pada waktu itu tempat lokasinya tetangga-tetangganya itu sudah kosong gitu. Jadi terasa sepi, sunyi. Hingga suatu hari ada tetangga yang kemudian tinggal di seberang rumah
daripada sepasang suami istri ini. Dan kemudian tetangga yang baru pindah itu kemudian tinggal di sana. Dan pada hari yang pertama mungkin baru pindah rumah, lalu kemudian mereka membersihkan rumah, kemudian membersihkan peralatan-peralatan yang ada di rumahnya. Termasuk mereka cuci baju. Waktu mereka cuci baju, mereka jemur di depan rumah itu, sang istri daripada Pasutri ini kemudian berkata kepada suaminya pagi hari itu, waktu mereka sedang sarapan, dan kemudian dia bilang begini, Pah, coba lihat kita punya tetangga baru. Kayaknya mereka tidak tahu cara cuci baju. Lihat itu baju mereka, kotor semuanya. Kayaknya mereka tidak tahu cara cuci baju atau nggak pernah diajar bagaimana harusnya cuci baju. Suami yang pada umumnya itu tidak suka banyak bicara ya kalau sudah usia 60-70. Oke, gitu ya. Keesokan harinya lalu kemudian tetangga ini kemudian menjemur yang lain lagi. Tapi kali ini dia jemur adalah seperti bed cover begitu ya. Sang istri kemudian bilang lagi begini, tuh Pah, lihat lagi. Memang mereka nyanda tahu caranya cuci baju. Kotor sekali. Lihat. Tapi suaminya yang sembari makan sarapan itu kemudian dia kata, Hari yang ketiga lalu kemudian keesokan harinya seperti biasa sarapan. Dan kemudian pagi itu dia kemudian melihat tetangganya menjemur lagi. Tetapi kali ini berbeda Bapak Saudara. Dia melihat apa yang dijemur itu ternyata bersih. Lalu sang istri bilang, Papa coba lihat. Kayaknya mereka sudah belajar cara cuci baju. Kayaknya mereka sudah bisa cuci baju. Tuh lihat bersih. Lalu kemudian DP suami bilang begini. Kita sok kasih bersih itu jendela punya kaca. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ternyata jendela kaca rumah mereka itu kotor. Sehingga waktu mereka melihat keluar. Mereka melihat tidak ada yang bersih ataupun sesuatu yang di luar sana tampak kusam, kotor dan lain sebagainya. Karena dia melihat dari jendela yang kotor itu. Jendela yang tidak bersih itu mungkin sudah sekian lama jendela itu tidak dibersihkan. Bapak Saudara, jendela itu kadang bisa menjadi cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita melihat saudara seiman kita berkaitan dengan bagaimana kita mengasihi saudara seiman kita. Kadang cara berpikir kita sudah kotor sehingga kemudian bertindak juga dengan cara yang kotor. Oleh karena itu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pengen menunjukkan apa itu kasih dari beberapa peneliti yang kemudian melakukan penelitian kepada anak-anak berusia 4 sampai 8 tahun. Para peneliti itu bertanya begini Bapak Saudara, apa arti kasih atau mengasihi kepada anak-anak? Ingat ya, anak-anak usia 4 tahun sampai 8 tahun. Saudara, ini jawaban daripada anak-anak itu. Dia bilang begini, kasih adalah ketika Anda pergi makan dan memberikan sebagian besar kentang goreng kepada seseorang tanpa membuat orang itu memberikan kentang gorengnya kepadamu. Jadi artinya ada satu tindakan yaitu memberikan. Dia memberi. Itu bagi anak berusia 6 tahun namanya krisi. Dia bilang kasih itu seperti itu. Lalu kemudian ada anak berusia 4 tahun namanya Terry. Dia bilang begini, kasih adalah hal yang membuat Anda tersenyum ketika Anda lelah. Jadi kalau so pulang rumah, so lelah, apakah orang-orang di rumah itu menolong saudara bisa tersenyum? Kalau belum, saudara harus bertobat. Karena yang di luar so capek-capek pulang butuh untuk dikasihi. Ya, jadi kita perlu mengasihi kepada keluarga kita. Ini Terry usia 4 tahun berkata demikian. Lalu kemudian ada seorang anak bernama Dani usia 7 tahun. Dia bilang begini, kasih itu adalah ketika mama membuatkan kopi untuk papa dan dia menyesapnya. Artinya dia cicip kopi itu sebelum memberikan kepada papa untuk memastikan rasa kopi itu enak. Jadi dia tidak asal-asal bikin. Dia tidak asal tuangkan kopi, aduk-aduk, lalu kemudian sudah kasih begitu. Tapi dia coba dulu, ini enak atau tidak. Kalau belum enak,
mungkin dia bikin ulang atau tambah apa dan sebagainya. Supaya papa ini bisa menikmati kopi yang enak. Itu kata Dani, saudara. Kata Bobby usia 5 tahun dia bilang gini, kasih adalah siapa yang ada di dalam ruangan bersamamu waktu Natal dan kamu berhenti buka kado atau kamu berhenti melihat handphone dan kamu mulai mendengarkan. Jadi ada perhatian, dia berhenti beraktivitas, mungkin buka kado ataupun juga buka handphone, tapi dia mau belajar untuk mendengarkan. Itu adalah kasih. Berbeda juga dengan seorang anak berusia 7 tahun namanya Jessica. Anda tidak boleh mengatakan aku mengasihimu kecuali jika Anda itu sungguh-sungguh mengasihi. Jadi kalau Anda sungguh-sungguh mengasihi, Anda harus sering-sering mengucapkannya. Aku mengasihimu. Kenapa? Karena orang-orang suka lupa. Manusia itu suka lupa, Bapak Saudara. Apalagi Bapak Saudara yang mungkin sudah berumah tangga atau berpacaran, bukankah pasangan kita suka ketika dikatakan aku mengasihimu. Dan itu harus terus menerus berulang-ulang kita ucapkan di dalam kehidupan kita. Kalau itu sungguh-sungguh, tapi kalau nggak sungguh-sungguh itu hanya lip service, hanya omong doang. Tapi harus dari kedalaman hati yang sungguh-sungguh baru kemudian diucapkan. Rebecca, seorang anak berusia 8 tahun, dia bilang begini, kasih itu adalah ketika nenek saya itu menderita radang sendi, dia tidak bisa lagi membungkuk untuk kemudian mengecat kuku kakinya. Jadi kakek saya itu melakukannya untuk nenek saya sepanjang waktu yang dibutuhkan oleh nenek saya untuk mengecat kuku. Bahkan ketika tangan kakek saya juga ikut radang sendi, tapi dia tetap melakukannya. Itu adalah kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menarik sekali bukan kalau kita melihat apa yang didefinisikan tentang kasih oleh anak-anak usia 4-8 tahun, bukan? Sungguh anak-anak bisa merasakan, saudara, anak-anak bisa merasakan dan dia bisa melihat dan mungkin dia bisa melihat hati kita pun juga waktu kita menunjukkan perbuatan-perbuatan kasih, Bapak Saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih itu harusnya demikian, bisa dilihat dan juga dirasakan oleh setiap kita. Kasih itu merupakan hal natural yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ataupun juga dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus. Kasih adalah hal natural yang kemudian muncul atau terlihat dan dirasakan oleh ataupun dilakukan oleh pengikut Kristus. Kasih itu, Bapak Saudara, adalah hal natural. Saudara, ini statement saya di awal ini demikian. Kenapa? Karena statement ini dibangun dari dasar daripada 1 Yohanes 4 ayat 7-21 yang kemudian kita akan melihat satu ayat demi satu ayat kemudian mengambil kesimpulan bahwa kasih itu adalah hal natural yang terjadi di dalam kehidupan pengikut Kristus sehingga kasih itu bisa dilihat dan dirasakan oleh orang-orang di dunia ini. Saudara, Allah itu adalah kasih. Saudara, kita melihat ayat yang ke-7 sangat fundamental sekali menunjukkan Allah itu adalah kasih, hakikat Allah. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bahasa Yunani, saudara, kata kerja di sini ada present tense, saudara, yang menunjukkan bahwa ada suatu tindakan yang terus-menerus dilakukan, saudara. Setiap orang yang mengasihi, jadi bukan tindakan kasihnya itu satu kali saja, tapi sebuah tindakan kasih yang terus-menerus mengalir di dalam kehidupannya, yang kemudian dikatakan dia itu lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi, dia itu lahir dari Allah dan kemudian mengenal Allah. Saudara, ayat ini tidak mengatakan bahwa setiap orang yang mengalami segala jenis kasih. Saudara, tidak mengatakan demikian, tetapi mau mengatakan bahwa setiap orang yang menerima anugerah Allah, dia kemudian dilahirbarukan, mengalami lahir baru, maka kemudian secara tidak langsung hakikat Allah itu seperti diinjeksi masuk di dalam kehidupan setiap orang-orang yang menerima anugerah itu, lalu kemudian dia melakukan perbuatan kasih. Jadi Allah itu adalah kasih, sumber kasih itu kemudian dikatakan diinjeksi masuk di dalam kehidupan kita.
Sehingga kenapa tadi di awal saya katakan kasih itu adalah hal natural. Karena kasih itu diberikan oleh Allah, karena dia adalah kasih itu, dia memberikan kasih itu kepada setiap kita. Kemudian itu menjadi hal natural yang terjadi di dalam kehidupan kita yang kemudian memampukan kita bisa mengasihi. Saudara, kata mengenal Allah ini di dalam bahasanya saudara itu mengenal secara berkelanjutan, saudara. Dalam prosesnya kita belajar terus mengenal Allah waktu demi waktu di dalam perjalanan kita membaca, merenungkan firman Tuhan dan kemudian kita mengalami pengalaman rohani, mengalami pengalaman rohani, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, oleh karena itu kasih ini seharusnya ada dalam kehidupan kita yang terus-menerus kita kerjakan dan kemudian itu juga menunjukkan bahwa kita itu kenal Tuhan. Dan pengenalan kita kepada Tuhan perlu terus-menerus waktu demi waktu terjadi di dalam kehidupan kita, mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Saudara selalu dengar dari rohaniwan, ayo saat teduh, ayo belajar firman, Saudara bukan karena apa? Supaya kita itu belajar kenal Tuhan, belajar mengalami Tuhan yang seperti apa yang kita percaya di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kata siapa Tuhan itu berkuasa, tapi waktu saya baca firman Tuhan Allah itu berkuasa dan kemudian saya alami dalam kehidupan saya. Lalu kemudian kita bisa katakan betul Allah itu penuh dengan kuasa. Atau mungkin kita bisa katakan Allah itu penuh dengan kasih. Allah itu adalah kasih, dia mengasihi saya. Oleh karena itu saudara, kita gak bisa kemudian berkata, oh saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah selesai. Enggak, kita harus mengerjakan perbuatan kasih terus menerus dan belajar mengenal Allah dalam kehidupan kita hari demi hari di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena di ayat ke-8 saudara ini menarik sekali, saudara dikatakan, siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, orang yang tidak mengenal Allah juga kemudian adalah orang yang kemudian tidak mengasihi. Sebab kasih itu adalah natur daripada Allah. Orang yang tidak mengasihi atau pengikut Kristus yang tidak mengasihi sesama pengikut Kristus di tempat ini, itu secara tidak langsung mau dikatakan tidak mengasihi Allah. Saudara bisa mengerti maksudnya? Karena dia gak mengalami injeksi kasih Allah itu. Sehingga gak mungkin dia bisa mengasihi, bukan? Jadi ayat ini sangat clear mau menunjukkan bahwa kalau kita dalam kehidupan kita kasihnya tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, saya tidak mau katakan bahwa kita tidak menerima anugerah. Tetapi firman Tuhan mengatakan kalau orang itu tidak mengasihi, dia itu tidak mengenal Allah. Saudara bisa pahami ya sampai di sini bahwa orang yang mengasihi itu bukan karena dirinya sendiri, tapi kasih Allah itu diinjeksi masuk dalam hidupnya untuk kemudian dia mengasihi ya. Jadi kalau orang yang tidak mengasihi, berarti Bapak Saudara simpulkan sendiri ya. Dan kemudian dikatakan mengenal di sini ataupun juga secara tidak langsung mengatakan bahwa orang itu tuh sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan. Dan kata mengenal di sini itu mengindikasikan bahwa orang ini bukan hanya tidak mengenal dia Allah itu secara sekarang ini, tapi juga dia tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Saudara, ini berkaitan sekali dengan anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih anugerah, nggak mungkin orang itu tuh bisa mengenal Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih anugerah dan kemudian membukakan kita paradigma untuk kemudian bisa melihat Allah, mengalami, merasakan kasih Tuhan, maka di sini kata ini tidak mengenal ini bukan hanya saat ini dia tidak mengenal Allah, tapi juga dia tidak akan pernah bisa mengenal Allah karena tidak ada anugerah itu. Oke, saudara bisa pahami ya, kita akan melihat ayat demi ayat supaya kita terus boleh memahami bagian firman Tuhan ini. Kenapa kita diminta untuk kemudian mengasihi sesama kita. Saudara, mereka yang tidak mengasihi anak-anak Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kemudian tidak menerima anugerah. Ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara, ayat ini hampir sama dengan pernyataan di dalam Yohanes 3 ayat 16 bukan? Kalau saudara bisa melihat. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Bahwa Allah telah mengutus anaknya. Karena Allah itu begitu mengasihi. Karena Allah itu hakikatnya adalah kasih. Dan kemudian dia mau menyatakan kasih itu. Dia mengutus anaknya ke dalam dunia ini.
Supaya apa? Supaya setiap orang berdosa yang kemudian diberikan anugerah, dia bisa percaya kepada Allah. Dan saudara, kata anaknya yang tunggal itu di dalam bahasa Yunani-nya monogene itu bukan berbicara tentang kelahiran. Tapi itu bicara tentang satu-satunya. Hanya Yesus Kristus satu-satunya. Saudara, oleh karena itu kita bisa melihat bagaimana Allah itu sungguh adalah kasih. Hakikatnya kasih, dan dia betul-betul menunjukkan itu di dalam kehidupan setiap kita. Dengan mengutus anaknya yang tunggal itu, satu-satunya itu, datang ke dalam dunia ini. Menanggung akibat dosa kita di kayu salib itu, yang dimana harusnya Bapak, Saudara, dan saya yang berada di sana. Tetapi karena dia mengasihi kita, dia berikan anugerah itu. Dia tanggung akibat dosa kita di kayu salib itu. Supaya Bapak, Saudara, dan saya itu memperoleh hidup. Kita bisa memperoleh hidup dan kemudian kita memperoleh keselamatan. Di ayat yang ke-10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, clear sekali saudara bagaimana Allah itu sungguh adalah kasih. Dia datang ke dalam dunia ini menanggung akibat dosa kita, mendamaikan kita. Saudara, kata mendamaikan di sini saudara sungguh mau menunjukkan bahwa hubungan kita yang tadinya kita adalah orang berdosa menjadi seteru daripada Allah, kemudian diperdamaikan dengan karya, melalui karya Tuhan Yesus di kayu salib. Kita diperdamaikan. Kita yang tadinya seteru, yang harusnya mendapatkan penghukuman, tapi karena dia menanggung, Tuhan Yesus menanggung akibat dosa kita, kemudian kita mendapatkan keselamatan itu. Digantikan. Kita yang harusnya tergantung itu yang kemudian digantikan. Saudara, di dalam Alkitab kata kasih itu ada 4 ya kalau Bapak Saudara. Dalam bahasa Yunani ada 4. Yaitu yang pertama ada eros atau erao, itu yang berarti kerinduan yang sungguh-sungguh. Khususnya ada kerinduan berbicara tentang hasrat seksual. Phileo itu berarti kasih persahabatan. Stergo itu berarti kasih yang diartikan pengabdian atau mengasihi dengan kebaikan secara khusus kepada saling mengasihi di antara keluarga. Dan kemudian yang kasih yang keempat itu agape atau agapo, itu kemudian berbicara tentang kasih Allah yang penuh dengan kasih itu sampai berkorban. Dan kata inilah yang kemudian digunakan oleh Yohanes di sini di ayat yang ke-10 menunjukkan bahwa Allah itu mengasihi kita sampai dia rela berkorban. Dia menanggung dosa-dosa kita, dan itulah kemudian menunjukkan bahwa Allah itu sungguh-sungguh adalah kasih. Saudara, kata hilasmos sebenarnya itu berbicara tentang pengorbanan yang menunjukkan bahwa Tuhan berkorban menebus kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dia menanggung akibat dosa Bapak Saudara dan saya. Saudara, ayat 11 saya skip karena sama dengan ayat 21. Kita akan melihat itu bersama-sama nanti. Kita akan melihat ayat yang ke-12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara, pernyataan ini mengulangi apa yang kemudian dikatakan oleh Yohanes dalam Injil Yohanes 1 pasal 1 ayat 18. Mengingatkan kita tentang apa yang Allah katakan kepada Musa, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat kepada Allah. Tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Allah lalu kemudian bisa hidup. Musa hanya melihat teofani, bayangan belakang daripada Allah. Sebab kalau Musa lihat berhadap-hadapan dengan Allah, pasti dia itu mati. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, Musa padahal dia pengen lihat, tetapi Allah itu tidak mengizinkan dia menatap kemuliaan Allah secara langsung. Saudara, Allah memang tidak bisa dilihat, saudara. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini di dalam wujud manusia, berinkarnasi menjadi manusia, sehingga kita manusia bisa melihat. Dan kemudian sebenarnya Tuhan mau kita yang sudah diberi anugerah. Bapak Saudara harus ingat bahwa esensi kita ini diciptakan seturut segambar dengan rupa Allah. Sehingga Tuhan mau waktu memulihkan kita
Dia mau kemudian memulihkan kasih itu supaya kehadiran kita di tengah dunia ini, kehadiran Bapak Saudara di dalam keluarga, kehadiran Bapak Saudara di tempat kerja, kehadiran Bapak Saudara di tempat kuliah atau dimanapun engkau berada, Tuhan mau supaya kasih itu sungguh nyata, dapat dilihat dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 46, bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa kecuali Dia yang berasal dari Allah. Dan hanya Dia yang telah melihat Bapa, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kemudian mau menunjukkan, menyatakan supaya kita itu bisa hadir di tengah dunia ini untuk menyatakan kasih Tuhan. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna. Saudara, ini mau menunjukkan bahwa ada kasih yang kemudian perlu diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari yang kemudian bisa dilihat dan dirasakan. Sehingga orang-orang sungguh dapat melihat Tuhan Yesus hidup di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, kita ini adalah perwakilan daripada Allah di tengah dunia ini. Bagaimana orang bisa tahu atau bisa melihat Tuhan Yesus? Yaitu waktu kita menyatakan kasih di dalam kehidupan kita. Dan kemudian dikatakan kasih Allah itu menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Saudara, John Piper dia bilang begini, pengikut Kristus sebagai perpanjangan kasih ilahi kepada orang lain. Saudara, kita ini sebagai perpanjangan kasih ilahi kepada dunia ini. Supaya sungguh-sungguh kasih itu bisa dilihat dan dinyatakan. Tapi pertanyaannya Bapak Saudara, apakah orang-orang, suami, istri, anak-anak kita, rekan kerja kita, rekan pelayanan kita, pegawai kita, pimpinan kita, atau siapapun yang ada di sekitar kita, apakah mereka bisa melihat dan merasakan kasih itu di dalam kehidupan kita? Saudara, kadang orang bilang begini, dulu waktu belum percaya kayaknya sangat mengasihi, tapi waktu sudah percaya atau bahkan melayani, masuk di struktur pelayanan, seakan-akan kasih itu hilang. Saudara, mungkin saja ada orang yang berkata, oh dulu karena mungkin kepada orang lain bisa mengasihi karena supaya dianggap orang yang baik. Mungkin saja kepada orang-orang yang tidak kita kenal, seakan-akan kita itu bisa mengasihi. Saudara, saya mengalami hal yang sama, Bapak Saudara. Istri, anak saya, saudara bisa berkata saya itu berbeda kalau saya berjumpa dengan jemaat ketimbang saya ada di rumah. Karena mungkin saja waktu berjumpa dengan jemaat atau orang yang tidak dikenal, saya jaga image. Saya seorang rohaniwan, harus dianggap sebagai pemimpin rohani yang kemudian bisa menjadi teladan. Tapi waktu melakukannya bukan sungguh-sungguh berdasar pada kasih daripada Tuhan. Tapi supaya orang bilang saya orang yang baik. Tapi kalau sudah di rumah, nggak peduli lagi mau bilang baik atau tidak baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, permisi tanya. Apakah orang-orang yang ada di sekitar kita sungguh dapat merasakan kasih Tuhan itu? Saudara, konsekuensinya sangat jelas Bapak Saudara. Kalau orang tidak bisa melihat dan merasakan kasih kita, kita dikatakan tidak lahir dari Allah. Sangat keras konsekuensinya Bapak Saudara. Nggak bisa dikatakan bahwa oh saya percaya kepada Tuhan lalu kemudian kita tidak mengasihi, nggak bisa. Karena kasih Allah itu diinjeksi masuk di dalam kehidupan kita. Dan kemudian secara natural itu muncul di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau orang-orang sekitar kita tidak merasakan kasih Tuhan, kita patut mempertanyakan. Saudara, saya harap setiap kita boleh memikirkan, merenungkan pertanyaan itu dengan sungguh-sungguh. Entahkah nanti pulang ke rumah, renungkan baik-baik. Tanya kepada istri, anak, suami, saudara, rekan kerja. Apakah kasih Tuhan sungguh engkau rasakan dan lihat dalam hidup saya? Saudara, kita melihat ayat yang selanjutnya Bapak Saudara. Demikianlah kita tahu bahwa kita tetap tinggal di dalam Allah dan Dia di dalam kita karena Ia telah mengurniakan rohnya kepada kita. Saudara, kalimat ini dapat diterjemahkan menjadi Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita rohnya sendiri. Yaitu kalau saudara baca di dalam Yohanes 14 ayat 16-20 situ berbicara tentang Roh Kudus, penolong yang lain. Yaitu yang sama, setara, berkuasa
atau Allah sendiri, yaitu pribadi yang ketiga, Roh Kudus yang kemudian diberikan kepada setiap kita, tinggal di dalam kehidupan kita. Dan ini berarti bahwa roh itu bukan sebuah sumber inspirasi yang tidak dikenal, tetapi merupakan perwakilan daripada Allah sendiri, perwakilan daripada Kristus sendiri. Allah mengutus, yaitu Roh Kudus, tinggal dalam hidup kita. Sehingga saudara, kenapa Yohanes menuliskan seperti demikian? Dia mau menunjukkan bahwa konsistensi, kalau orang itu menerima anugerah, kasih Allah itu diinjeksi, Allah itu adalah kasih dan kasih itu diinjeksi masuk, maka ada Roh Kudus yang kemudian akan terus menuntun, menolong setiap orang-orang percaya untuk menyatakan kasih. Saudara, siapa di antara kita yang pernah marah? Ada lagi? Sebagian besar tidak pernah marah. Saudara, sebagian besar kita pernah marah bukan? Minimal sekali satu hari mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah marah, saudara. Saya pernah marah, saya pernah dongkol, saya pernah kecewa dan sebagainya. Dan waktu saya marah, umumnya kita kalau marah biasanya bagaimana, saudara? Saya nggak mau lihat orang itu. Saya tidak mau ketemu orang itu, bukan? Iya gak? Waktu kita marah, kita nggak mau ketemu orang itu, berjumpa dengan orang itu untuk waktu itu. Saudara, saya waktu marah, kesal, saya nggak mau ketemu, saya nggak mau berjumpa dengan orang itu. Tapi saudara, di dalam perjalanannya waktu saat teduh, Tuhan tuh ingatin tentang kasih, mengampuni, mengasihi. Dan kemudian memampukan saya bisa mengampuni dan juga mengasihi. Saudara, itu maksudnya saudara. Waktu Roh Allah itu tinggal dalam hidup kita, kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan itu menegur kita, mengingatkan kita. Dan kita dimampukan karena ada Roh Allah yang tinggal dalam hidup kita. Saudara, waktu Roh Allah ini tinggal dalam hidup kita, itu tuh begini Bapak Saudara. Bukan kasihnya Hans. Bukan kasihnya Hans yang kemudian bisa mengampuni atau mengasihi. Bukan. Karena kalau pakai kasihnya Hans, 1 hari 2 hari gak akan mengasihi lagi. Tetapi kalau pakai kasihnya Tuhan yang sudah diinjeksi masuk, Tuhan yang mengasihi kita dengan berlimpah-limpah itu, maka kita akan dimampukan untuk bisa mengasihi secara terus menerus dengan pertolongan daripada Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Saudara, sangat menarik sekali bagian firman Tuhan ini kalau kita benar-benar merenungkan dan kemudian kita pahami dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu tidak tinggalkan kita sendirian. Dia ada, Roh Kudus ada di dalam hidup kita untuk kemudian memampukan kita, menolong kita, menegur kita, mengingatkan kita. Cuma kadang kan waktu kita sudah ditegur, diingatkan, bisa jadi di ibadah hari Minggu atau saat teduh pribadi kita atau dalam persekutuan atau di rayon dan sebagainya, kitanya nggak mau dengar bukan? Kitanya yang mengeraskan hati, nggak mau dengar, nggak mau taat untuk mengerjakan. Tapi Tuhan terus berbicara di dalam kehidupan setiap kita. Kita melihat ayat yang 14, saudara. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Saudara, kata kami ini merujuk kepada Yohanes bersama dengan para rasul lainnya dan para saksi lainnya yang hidup melihat kehidupan Tuhan Yesus. Jadi mereka bersaksi, mereka melihat Tuhan Yesus dan mereka merasakan kehidupan Tuhan Yesus dan mereka bersaksi. Jadi Bapak Saudara, di dalam iman kita sebagai pengikut Kristus kita punya 2 saksi. Yang pertama adalah Roh Kudus yang bersaksi dan menyatakan Tuhan dalam kehidupan kita, menolong kita bisa melihat Tuhan, mengenal Tuhan waktu demi waktu, tapi juga ada kesaksian daripada para rasul di dalam sejarah itu menyatakan bahwa Allah itu sungguh ada dan Dia benar-benar mengasihi kita melalui kematian itu. Saudara, inilah yang mau dinyatakan oleh Rasul Yohanes bahwa dia menjadi saksi dan benar-benar mengalami kasih daripada Tuhan. Saudara, kita melihat lagi ayat 15. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap tinggal di dalam dia dan dia di dalam Allah. Saudara, kata kerja yang diterjemahkan mengaku adalah sebuah bentuk dalam bahasa Yunani-nya itu aorist subjunctif, itu mengisyaratkan ada semua pengakuan, sekali pengakuannya. Dan itu berlaku selama-lamanya. Yaitu ketika seseorang mendapat anugerah dan kemudian Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, dia mengaku
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, itu sekali Bapak Saudara. Dan itu berlaku selama-lamanya. Dengan menunjukkan bahwa Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Siapa yang mengaku? Saudara, jadi waktu Bapak Saudara menerima anugerah dan kemudian Bapak Saudara sadar Bapak Saudara orang berdosa dan bisa percaya, itu tuh sebenarnya bukan karena Bapak Saudara yang mengaku. Tapi ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, menginsafkan kita, menyadarkan kita akan dosa kita sehingga kita bisa mengaku. Dan pengakuan itu sekali untuk selamanya, karena kemudian dikatakan Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Saudara, ini seperti jaminan kepada setiap kita waktu kita mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, maka keselamatan yang kita terima itu ada jaminannya, enggak akan bisa hilang. Karena Allah sendiri yang menjamin itu. Bukan karena kita manusianya. Karena kalau kita yang manusianya dikatakan bisa percaya, satu sisi konsekuensi logisnya adalah seakan-akan kita itu berkuasa mampu untuk menolak anugerah Allah. Dan seakan-akan kita berkuasa dan mampu untuk kemudian percaya. Tapi di sini mau menunjukkan bahwa kita benar-benar adalah orang berdosa yang tidak mampu untuk bisa percaya. Atau bahkan konsekuensi logisnya adalah kalau orang itu labil, bisa-bisa dia percaya hari ini, besok dia gak percaya. Saudara, tapi kalau orang bisa percaya kepada Tuhan, itu bukan karena dia. Tapi Allah yang bekerja di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Saudara, hidup teruslah di dalam Tuhan, terus mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan. Mari kita melihat ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara, kata ganti ini, kita ini di sini merujuk kepada Rasul Yohanes dan seluruh pembaca dan seluruh pengikut Kristus yang menerima anugerah. Itu bisa dimampukan, bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, Allah dikatakan lagi penekanannya, Allah itu adalah kasih. Dan saudara, di dalam perjanjian baru ada 3 hal yang kemudian secara khusus bagian ini mau menunjukkan bahwa ada esensi atau hakikat Allah, sifat Allah yang ditonjolkan di sini, yaitu Allah adalah kasih. Dan kemudian yang kedua di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5, Allah itu adalah terang. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Saudara, ini adalah hakikat-hakikat daripada Allah yang mau menunjukkan bahwa Allah itu pada hakikatnya dia adalah kasih, dia adalah terang, tidak ada kegelapan di sana, dan dia adalah roh. Kita melihat ayat 17, saudara. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Saudara, ayat 17 ini mau menunjukkan bahwa waktu kita menerima anugerah dan kemudian kita bisa melakukan perbuatan kasih sebagai satu tanda yang bisa dilihat dan dirasakan. Maka sebenarnya kita nggak perlu takut Bapak Saudara mengenai hari penghakiman. Karena Tuhan yang menjamin ketika dia sudah menanggung akibat dosa itu dan diberikan kita anugerah, maka kita tidak perlu takut menghadapi yang namanya penghakiman. Hanya orang yang tidak menerima anugerah. Hanya orang yang kemudian tidak menunjukkan kasih itu dia perlu takut. Karena tadi kasih itu harus sungguh-sungguh nyata, terlihat dan dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Tapi kalau tidak ada kasih itu, maka patut dipertanyakan dan orang itu patut takut pada hari penghakiman. Tapi kalau kita ini yang tadi dikatakan sudah menerima anugerah itu nggak perlu takut. Tapi konsekuensinya Bapak Saudara, lihatlah hidup kita. Apakah kasih itu sungguh hidup, nyata di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, maka kemudian itu patut dipertanyakan Bapak Saudara. Ayat 18 kita melihat, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, ini berkaitan ya, bahwa kita yang menerima anugerah kita gak perlu takut lagi. Kita dimampukan untuk bisa mengasihi. Kita dimampukan karena Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia ini menanggung akibat dosa kita. Sehingga kita tidak perlu takut pada hari penghakiman nantinya. Dan ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini mau menunjukkan bahwa Allah yang berinisiatif untuk mengasihi kita. Allah yang terlebih dahulu
menunjukkan kasih itu, menyatakan kasih itu di dalam kehidupan kita. Bukan kita yang kemudian mengatakan, oh saya mau mengasihi Tuhan karena saya mau mengasihi Tuhan, saya mau berbuat baik dan sebagainya. Enggak Bapak Saudara. Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita dan menginjeksi kasih itu. Maka kita bisa berbuat baik, mengasihi, melakukan berbagai-bagai perbuatan kasih. Allah yang lebih dahulu berinisiatif. Karena dia adalah kasih itu, maka dia menunjukkan inisiatif kasih itu. Mengutus anaknya ke dalam dunia ini. Bukan kita, tapi Allah yang menunjukkan kasih. Supaya kita kemudian bisa mengasihi. Surah ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, lalu kemudian ternyata di dalam praktek kehidupannya dia tidak mengasihi sesamanya, sebenarnya dia berdusta. Sebab bagaimana mungkin dia bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan ada wakil-wakil Allah di dalam dunia ini atau secara khusus di dalam gereja ini sesama pengikut Kristus sebagai komunitas umat Allah yang kemudian dia tidak bisa mengasihi sesama di sini. Maka patut dipertanyakan, apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Allah atau tidak? Karena dia kalau mengasihi Allah, Tuhan sudah bilang apa yang perintah utama. Kasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu dan sebagainya. Dan kasihilah sesama manusia. Dua hukum yang utama. Mengasihi Allah, kemudian waktu kita mengasihi Allah, kita wujud nyatakan kasih itu juga kepada sesama kita. Jadi gak mungkin orang yang mengatakan mengasihi Tuhan tapi kemudian membenci saudara seimannya, itu bagaimana mungkin ya. Itu tuh seperti kita bilang begini, secara tidak langsung ya artinya tidak ada kasih Allah di dalam hidupnya. Ya kan? Kalau saudara ikutin alurnya tadi, kasih Allah itu diinjeksi masuk dalam hidup kita, maka gak mungkin ya dia itu tidak mengasihi saudara seiman. Meskipun saudara seiman itu kadang benceno. Benceno itu ngeselin gitu ya, jengkel gitu, bikin jengkel gitu ya. Saudara, meskipun saudara seiman itu bikin jengkel dan sebagainya, dia tetap bisa mengasihi. Karena apa? Bukan kasihnya Hans, tapi kasihnya Tuhan yang mengalir dalam hidup. Kemudian bisa mengasihi. Saudara jangan pernah pakai kasihnya Bapak Saudara. Nggak bisa mengasihi sungguh-sungguh, terbatas. Tapi pakailah kasih Tuhan yang sungguh-sungguh yang sudah diinjeksi masuk hidup kita itu, kita pakai itu untuk mengasihi sama kita. Demikian juga halnya sebenarnya bagian ini tuh mau menunjukkan begini. Sebenarnya Rasul Yohanes itu menegur ada orang-orang pengajar-pengajar palsu. Tapi kalau Bapak Saudara baca di Yohanes 3 ayat 9-10 dia sedang menegur juga Diotrefes yang menolak bersekutu dengan Yohanes dan juga rekan seiman lainnya. Jadi ada seorang bernama Diotrefes di sini yang kemudian Yohanes tuh sedang tegur juga karena dia tuh mengatakan dia percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan tapi dia tidak mau hidup bersama-sama dengan saudara seiman. Dia mengaku percaya tapi dia tidak mau berada dalam persekutuan saudara seiman untuk mengasihi saudara seiman. Maka Rasul Paulus bilang, jangan, dia tuh nggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sebenarnya. Dia pendusta. Dan kemudian terakhir Bapak Saudara, ayat 11 dan sebenarnya mulai dari ayat 7 ya kalau Bapak Saudara lihat. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Dan kemudian ayat 11, saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Dan kemudian ayat 21, inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ya harus juga mengasihi sesamanya. Saudara, sebenarnya ini bukan satu perintah lagi. Karena kalau ada kasih yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, harusnya itu meluap keluar di dalam kehidupan kita, bukan? Saudara, pertama-tama kita harus mengasihi orang-orang terdekat kita. Suami, istri, anak-anak kita. Yang kemudian kadang tidak merasakan kasih itu. Yang kadang kemudian sedikit merasakan kasih itu. Saudara, kasihilah orang-orang yang ada di rumahmu. Kasihilah sesamamu, saudara seiman. Kasihilah rekan kerjamu. Saudara, karena tuntutan, karena berbagai hal, kadang kita manusia itu kemudian tidak mau mengasihi. Misalnya ya, oh itu orang kok sudah menipu. Lalu kemudian karena sudah ditipu, kita seakan-akan seperti hakim bagi sesama kita. Kita soalnya tidak mau mengasihi. Saudara, kalau kita pakai cara yang sama, Tuhan mengasihi kita seperti itu, saudara, kita semua mati, saudara.
Tapi kita sangat bersyukur karena Tuhan sungguh mengasihi kita dengan kasih yang melimpah-limpah dan meluap-luap dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menikmati kasih itu. Saudara, kalau Tuhan itu seperti demikian dengan cara pandang kita, cara pikiran kita mau mengasihi, saudara, habis kita. Satu dosa langsung habis. Saudara, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Bapak saudara dan saya itu orang berdosa. Oleh karena itu Bapak saudara, waktu mengasihi jangan pakai standar manusia. Saudara, Rasul Yohanes menunjukkan ini supaya kita pakai standarnya Allah waktu mengasihi. Saudara, jangan-jangan cara pandang kita, jendela kita melihat itu kotor. Yang kemudian kita mengasihi sama kita terbatas. Saudara, jangan. Kasihilah sesamamu dengan kasih daripada Tuhan. Jangan mengasihi sesamamu dengan kasihmu sendiri. Gak bisa. Saudara dan saya kasihnya sangat terbatas. Bahkan kepada orang yang menyebalkan sekalipun Tuhan bilang kasihi mereka. Tapi kalau pakai kasihmu dan kasihku terbatas. Saudara. Kita akan menghindar, tidak mau mengasihi. Oleh karena itu saudara, kalau Bapak saudara mengatakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Kristus, maka konsekuensinya adalah kasih itu natural terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, dalam perbuatan-perbuatan kita harusnya dilihat dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak saudara, biarlah ketika kita akan pulang mengerjakan kebenaran firman Tuhan ini, saudara ambil waktu sejenak. Apakah sungguh kasih Tuhan itu sudah kita rasakan? Kalau kita belum merasakan kasih Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada saya. Saya rindu Engkau nyatakan kasih-Mu di dalam hidupku. Supaya saya bisa mengalirkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar saya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita untuk menyatakan kasih. Pertama-tama di mana? Di rumah, di tempat kerja, di gereja, komunitas iman. Lalu kemudian kita hadir di tengah dunia ini, di masyarakat, di kota Manado ini. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh menunjukkan itu, kasih itu, saudara, orang-orang sungguh bisa melihat Tuhan Yesus hidup di dalam kehidupan setiap kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih kalau Engkau Tuhan mau menegur kami, mengingatkan kami. Karena terkadang Tuhan kami tidak menyatakan kasih Tuhan di tengah keluarga kami, di tengah komunitas iman ini, di tengah masyarakat, di tempat kerja atau dimanapun Tuhan tempatkan, baik di sekolah, di tempat kuliah. Tuhan ampuni kami ya Bapa. Terkadang kami menggunakan kasih kami, cara pandang kami untuk mengasihi. Kami memohon pertolongan daripada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami. Mengingatkan kami, menegur kami, menuntun kami. Supaya sungguh-sungguh kasih Tuhan itu dapat dilihat dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Berkati kami Tuhan. Kalau mungkin ada di antara kami yang hadir dan datang, kami belum mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Kami memohon Tuhan belas kasihan-Mu. Nyatakanlah kasih-Mu itu kepada setiap kami yang mungkin belum mengalami kasih Tuhan yang besar itu. Supaya kami pun juga Tuhan boleh membagikan dan menyatakan kasih itu di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.